Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lanjutkan ke materi kita bab 1. Silakan buka halaman 6 sampai 17. Di sana ada yang namanya jarak. Jarak dan perpindahan. Nah, jadi jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh. Ini Ibu melanjutkan materi kita yang kemarin ya, yang video kemarin. Lalu perpindahan yaitu adalah jumlah lintasan yang ditempuh dengan memperhitungkan posisi awal dan akhir benda yang bergerak tersebut. Oke, di sana ada rumus yang akan kita pakai, yaitu V sama dengan delta S per T. Nah, ini rumus yang akan kita pakai. Keterangannya, V itu adalah bisa kelajuan atau kecepatan, satuannya meter per sekon. Lalu ada delta S di sini bisa jarak. Jarak ini untuk kelajuan, kalanya perpindahan itu untuk kecepatan. Satunya adalah meter. Dan T itu adalah waktu. Satuannya adalah sekon atau detik. Oke, selanjutnya di halaman berapa ini? Silakan kalian buka di halaman 7 nomor 2. Oke, sebelum kalian membuka buku halaman 7 nomor 2, kalian masih ingat video yang kemarin sebelumnya itu kan dia ada memberi soal, contoh soal. Mungkin kalian ada beberapa yang belum mengerti, jadi Ibu jelaskan sedikit dulu. Jadi kemarin itu ada soalnya contoh jaraknya atau perpindahannya itu 30 km. Sedangkan waktu yang ditempuhnya, digunakannya untuk menempuh yaitu 3 jam. Jadi berapakah kecepatan mobil tersebut misalkan? Rumusnya adalah delta S per T. Delta ini misalkan ada perubahan. Kalau tidak ada ya udah langsung aja. S-nya adalah 30 per waktunya adalah 3 jam. Jadi jawabannya adalah 10 km per jam. Oke, ini untuk contoh soal yang ada di video kita kemarin. Sedangkan contoh yang ada di buku di halaman 7. Di sana coba kita baca. Nah, di sini kan ini waktu dalam waktu 0 jaraknya 0, waktu 1 jaraknya 2, dan seterusnya. Ditanyakannya kelajuan sepeda pada sekon kedua. Itu maksudnya kita mencari yang A dulu ya. Yang A kan rumusnya kelajuan V delta S per T. Oke. Delta S di sini misalkan ditanyanya kan ke sekon kedua. Berarti kita lihat sekonnya 2 ini. Sekon 2 dalam waktu 2 sekon. Dalam waktu 2 sekon berapakah jarak yang ditempuh? Dalam waktu 2 sekon jaraknya adalah 4. Jadi kita tulis sini jaraknya adalah 4. Sekonnya adalah 2. Jadi 4 bagi 2 itu sama dengan 2 meter per sekon. Di sini meter ya, di sini sekon. Yang B,
kelajuan sepeda pada sekon keempat. Berarti kita lihat aja di sini 4, jaraknya adalah 8. Berarti V sama dengan jaraknya 8, waktunya 4. 8 bagi 4, 2 meter per sekon. Begitu juga dengan C pada sekon kelima, pada detik kelima. Pada detik kelima itu jaraknya adalah 10. Berarti jadi sama dengan kecepatannya adalah 10 dibagi 5 adalah 2 meter per sekon. Nah, itu jawabannya. Oke, karena tadi kita membahas tentang kecepatan, sekarang kita membahas tentang percepatan. Oke, rumusnya. Jadi beda ya antara kecepatan sama percepatan. Percepatan itu rumusnya adalah A sama dengan delta V per delta T. Ini rumusnya. Keterangannya, A itu adalah percepatan, bisa disimbolkan dengan A, satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Delta V adalah, kalau ada kata delta itu artinya perubahan atau selisih. Perubahan. V itu adalah yang kayak yang sebelumnya tadi adalah kecepatan. Ingat ya, rumus V sama dengan delta S per T. Nah, perubahan kecepatan terus delta T itu sama dengan perubahan waktu atau sekon. Nah, untuk mencari delta V atau delta T, kita tahu bahwa delta V itu rumusnya V akhir dikurang V awal. Jadi kecepatan akhir dikurang kecepatan awal kita saat bergerak menggunakan motor misalkan. Jadi biasanya V akhir itu lebih besar nilainya daripada yang V awal. Terus sama aja dengan delta T. Delta T begitu juga, T akhir, waktu akhir dikurang waktu awal. Oke, coba kalau kita lihat di slide kemarin, itu ada contohnya lagi. Contoh. Di sana coba kalian lihat lagi ya, dibaca lagi soalnya. Di sana ada kecepatan nolnya atau kecepatan mula-mulanya. V0-nya sama dengan 2 meter per sekon katanya. Terus dalam selang waktu 10 sekon, maka kecepatan akhirnya menjadi 4 meter per sekon. Ditanyanya berapakah percepatan mobil tersebut? Misalkan kita jawab. Nah, rumus mencari A itu pakai rumus ini. A sama dengan delta V per delta T. Delta V kan sama dengan ini. Nih. Anggaplah delta V itu sama dengan Vt dikurang V0. Ini adalah kecepatan akhir, ini adalah kecepatan awal. Ini simbolnya ya. Jadi tuliskan aja Vt dikurang V0 dibagi delta T. Vt-nya ini adalah pakai ini. 4 dikurang V0-nya adalah 2 per delta T-nya 10. Jadi di sini adalah 2 per 10 sama dengan 0,2 meter per sekon kuadrat. Jadi ini jawabannya ya. Oke, silahkan ditulis dulu, di skip dulu kalau mau nulis. Ibu akan lanjut ke contoh yang ada di buku paket. Oke, silahkan kalian buka halaman 8 sampai 9 itu di tabel 1.2. Nah, di sana ada soal. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam, 20 km per sekon, diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon. Nah, dicarinya berapakah perubahan kecepatan mobil dalam setiap sekon. Nah, caranya itu
yaitu volume awalnya diketahui, kecepatan awalnya maksud ibu, maaf, kecepatan awalnya adalah 72 km per jam atau setara dengan 20 meter per second. Terus dia mengalami kecepatan diperlambat hingga mencapai 0 meter per second, alias si mobil itu berhenti. Kalau berhenti kan berarti tidak ada kecepatan, berarti 0. Oke, lanjut. Dalam setengah waktu 5 second. Nah, berapakah percepatan mobil tersebut? Ditanyanya adalah ayat. Kalau berdasarkan tabel di sini, kita mencari satu-satu ya. Ibu contohkan. Dalam waktu 5 sekon kan, kalau 5 sekon berarti kita pakai yang ini ya. Ini T itu artinya sekon, waktu. Jadi kita masukkan saja ke rumusnya. A sama dengan apa tadi? Delta V per delta T. Delta V kita udah tahu bahwa di sana adalah V yang akhir dikurang V awal per delta T. Ingat ya, V akhir itu pasti nilainya lebih besar. Cerah. Kalau yang ini kan lebih besar ini, berarti kita pakai ini aja. Jadi 20 dikurang 0. Delta T nya adalah 5. Jadi 20 dibagi 5 sama dengan 4 meter per second kuadrat. Oke. Kalau misalkan kita mau mencari yang waktunya 4 kan, waktu 4 berarti yang sini ya sambungannya. A sama dengan delta V per delta T. Kita mau lihat yang T nya itu 4, berarti delta V nya itu 20 dikurang yang 4 ini. Kalau tadi kan 20 dikurang 0 itu karena 20 yang ini dikurang dengan ini. Sini 20 dikurang 4 per delta T nya adalah 4, berarti sama dengan 16 bagi 4 meter per second kecepatannya. Lalu lagi misalkan yang pakai yang waktunya 3 detik. Kalau 3 detik berarti delta V per delta T nya berarti 20 yang besar tadi dikurang 8. 20 dikurang 8 dibagi waktunya adalah 3. Berarti 12 dibagi 3 sama dengan 4 meter per second kuadrat juga. Jadi sama ya semuanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bab gaya di halaman 10. Gaya. Nah, gaya itu merupakan tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Nah, si gaya tersebut dapat mengubah bentuk. Dia dapat mengubah bentuk, arah, dan kecepatan benda. Nah, rumus yang kita pakai di materi gaya ini adalah F sama dengan M dikali A. Nah, untuk keterangannya, F itu adalah gaya, satuannya adalah Newton atau M. Terus M itu adalah massa benda, kilogram satuannya, dan A adalah, ingat pelajaran sebelumnya tadi, percepatan, meter per second kuadrat. Oke.
ini adalah rumus intinya. Jadi misalkan yang ditanyanya adalah gaya, maka mencari gaya sama dengan massa dikali percepatan. Jadi kalau mau mencari massa, bagaimana caranya? Atau mau mencari percepatan, bagaimana caranya? Oke, percepatan tadi kan ada ini kan rumusnya, delta V per delta T. Jadi kalian boleh memakai rumus ini atau rumus yang ini, tergantung soalnya. Jadi kalian baca dulu apa kira-kira variabel yang ada di soal tersebut, diketahuinya apa. Kalau diketahuinya ada massa, berarti kalian pakai yang rumus yang ini, bukan rumus ini. Kalau di soal ada waktu, berarti kalian pakai yang ini, karena di sini T ini adalah waktu. Jadi bagaimana caranya mau mencari M atau A? Caranya itu kalian tinggal bikin aja segitiga tuh, lalu diberi garis, dibikin seperti ini. Nah, F ini anak di atas sini, dan M kali A nya tuh anak di sini. Nah, mengapa seperti ini? Karena kalau kita mau mencari F, maka tutup aja F nya, ibu tutup F, maka rumusnya M ini artinya adalah kali dikali A. Nah, kalau yang garis yang ini artinya adalah bagi. Jadi kalau mau mencari M, tutup aja M-nya. Jadi rumusnya adalah M sama dengan F dibagi A. Oke, begitu juga dengan cari A. A-nya tutup. Jadi rumusnya adalah F dibagi M. Paham sampai sini? Kalau paham, kita ke contoh soal. Di halaman 15. Silahkan dibuka contoh soal halaman 15. Oke, di sini ada tabel contoh halaman 15. Silahkan kalian buka dulu, ibu hapus dulu papan tulisnya ya. Oke, kita lanjut di tabel yang ini, yang nomor 2 ini ya. Karena nomor 1 kan sudah terisi tuh. Yang nomor 2, 3, 4, dan 5 itu masih ada yang kosong. Nah, yang kosong itu yang kita cari. Oke, di sini yang pertama dulu. Yang pertama dia mau mencari percepatan. Kalau percepatan berarti simbolnya tadi apa? A kan? A kecil sama dengan, rumusnya adalah A sama dengan F bagi M. F itu adalah gaya, berarti di sini kan gaya nih. Gayanya adalah 100. Masanya adalah 50. Berarti 100 dibagi 50 adalah 2 meter per sekon kuadrat. Oke, yang kedua lagi. Kita disuruh mau mencarinya percepatan. Berarti sama kayak tadi ya. A sama dengan F per M. F-nya adalah 100. Masanya adalah 25. Jadi percepatannya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Tabel yang ketiga, di sini yang disuruhnya mencari adalah gaya. Mencari gaya rumusnya adalah F itu adalah gaya, F sama dengan M dikali A. Buka lagi ya catatannya sebelumnya. Jadi M-nya berapa? M-nya adalah 25. A-nya adalah 2. Jadi 25 kali 2 adalah 50 Newton. Nah, satuannya gaya adalah Newton. Terus yang nomor 4 yang terakhir, kita mau mencari massa. Rumus mencari massa sama dengan F bagi A. F-nya di sini adalah 200 dibagi 5 sama dengan 40 kg. Oke, sampai sini paham dulu. Oke, selanjutnya ada yang namanya hukum Newton. Hukum Newton itu terbagi menjadi 3. Ada hukum 1 Newton. Itu sudah dijelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa lihat aja bunyinya seperti apa. Ibu di sini cuma menuliskan rumusnya saja. Kalau hukum 1 Newton itu rumusnya sigma F sama dengan 0. Jadi benda yang diam akan tetap diam.
hukum kedua Newton. Jadi gaya tersebut tinggi tadi sama dengan 0 karena dia diam tidak punya gaya atau gaya tarikan maupun gaya dorongan. Jadi hukum 2 Newton itu rumusnya adalah F sama dengan M dikali A. Aku tinggalin sigmanya. Sigma ini artinya jumlah ya, atau cara baiknya sih sigma. Nah, yang ini rumus yang ini yang kita pakai di sini tadi. Karena di sini ada gaya, ada massa, ada percepatan. Jadi kita pakai hukum 2 Newton yang biasanya sering keluar di ulangan. Ini contohnya ketika kita mendorong meja misalkan atau apapun. Kalau hukum 3 Newton itu adalah F aksi sama dengan minus F reaksi. Nah, ini gayanya sama besar, cuman arahnya aja yang berbeda. Di sini positif, sedangkan di sini negatif. Itu contohnya saat kita mendayung perahu, kita mendayung ke depan. Kita mendayung ke belakang, tapi perahunya malah maju ke depan. Nah, begitu juga dengan roket. Roket itu asapnya kan ke bawah, sedangkan roketnya naik ke atas. Jadi perbedaan arahnya saja. Cuman gayanya tetap sama, besarnya tetap sama, cuman arahnya aja yang berbeda. Nah, ini perbedaan 3 hukum Newton tersebut. Terima kasih.